وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Sahabat Quran, pemirsa Madani TV dan IKI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesempatan waktu, kesempatan umur. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Sehingga sampai detik ini pula kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga setiap kesempatan waktu, kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, begitu pula rezeki yang Allah berikan kepada kita, mengantarkan ta'abudan wa taqarruban ilallah kita semakin hari kualitasnya semakin baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kajian hari ini, kajian keluarga sakinah hari ini, kita masih tetap diasuh, dibersamai oleh guru kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Didin Hafifuddin, MS, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini Pak Kiai masih diberikan kesempatan juga kita untuk menyampaikan ilmu tentang keluarga. Keluarga ya. Masya Allah. Nah, itu satu yang sangat penting ya. Masya Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang selalu kita harapkan pasangan kita, pendamping kita semakin hari menjadi penguat, semakin hari menjadi pendukung untuk di dalam memperjuangkan dakwah Islam, dan sampai kemudian tentu saja harapan kita, kebersamaan kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita tidak hanya di dunia, tetapi harapan kita adalah masuk surga, menikmati indahnya surga bersama keluarga kita. Oleh karena itu, judul kali ini adalah jangan salah pilih pasangan. Seberapa jauh urgensinya, seberapa jauh pentingnya, ini akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Kiai Profesor Dr. Kiai Didin Hafifuddin. Oleh karena itu, biar lebih banyak ilmu yang kita dapatkan dan kita akan melakukan semua hal berdasarkan ilmu, aktivitas kita akan dipandu dengan ilmu apabila kita semua mendapatkan ilmu yang tepat, ilmu yang benar. Oleh karena itu, saya persilahkan Pak Kiai untuk menyampaikan Ustaz. Ini rada-rada sedep Pak Kiai judulnya, jangan salah milih pasangan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Al-Quran, para pemirsa Madani TV dan IKI TV yang berbahagia, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga adalah bukan persoalan sementara dan sesaat, tapi persoalan yang abadi di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan pada surat Yasin bahwa suami yang baik dan istri yang baik, mereka juga akan bersama-sama di surga nanti. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka, suami dan istrinya, fi dhilalin, dalam naungan, 'alal araiki, pada sandaran-sandaran, muttaqiun, duduk berdampingan. Artinya keindahan yang dibangun Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Quran untuk mendorong kita bahwa kita tidak boleh berniat membangun keluarga sifatnya sementara. Oleh karena itu sangat penting dan menentukan dalam membangun keluarga sakinah ini, yaitu dalam soal memilih.
memilih pasangan, memilih jodoh. Intinya ada dua hal. Pertama, usaha ikhtiar yang dilakukan manusia. Yang kedua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan dalam setiap kehidupan kita, hendaknya dua hal itu kita lakukan, kita miliki dengan sebaik-baiknya. Pertama, usaha dan ikhtiar yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan agama. Dan yang kedua, berlindung, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam membangun keluarga, jangan sampai asal-asalan, salah pilih ya. Pertama, harus kita lakukan bahwa bagi kaum pria ya, hendaknya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan itu diperintahkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai generasi muda, para pemuda, barang siapa yang telah ba'ah ya, istilahnya ba'ah, punya kemampuan ba'ah. Ternyata ba'ah itu maknanya sangat luas. Al-ba'ah itu adalah kemampuan yang bersifat fisik, menggauli istri dengan baik, bersenggama dengan baik sesuai dengan perintah agama, karena ada aturannya semuanya juga. Kemudian juga hal yang bersifat material, mempersiapkan mahar, mempersiapkan biaya dan lain sebagainya. Bukan dengan yang berlebih-lebihan. Karena itu maka istilahnya adalah dengan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kemampuan yang dapat kita lakukan dengan sebaiknya. Tapi perlu ada persiapan. Kemudian juga mempersiapkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan itu. Tidak mungkin kita akan bisa membangun kehidupan dengan baik tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Bahkan tanda orang dia akan mendapatkan kebaikan, Allah fahamkan orang itu terhadap agama. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihu fid din. Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu dalam agama. Termasuk dalam soal pernikahan. Ada ilmunya. Fikun nikah, itu ada ilmunya. Fikul zawaj, fikul ailah, itu ada ilmunya. Fikih keluarga, fikih pernikahan, fikul zawaj dan lain sebagainya. Bahkan juga fikul khitbah, ya, yaitu yang berkaitan dengan pinangan, juga ada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan itu. Dan Islam telah menggariskan secara rinci masalah-masalah yang berkaitan ini. Demikian pula banyak berdoa kepada Allah dan kemudian melakukan istikharah. Jadi yang pertama, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik yang berkaitan dengan materi, fisik maupun juga dengan pengetahuan, pengalaman. Jangan lupa belajar, tambah ilmu, tambah ilmu. Banyak anak-anak muda yang kemudian gagal di dalam melaksanakan pernikahan dengan sebaik-baiknya karena tanpa ilmu. Tidak tahu apa kewajibannya, apa haknya. Padahal itu sangat penting mendasari kehidupan. Dan kita harus yakin Allah sudah menyiapkan ya, bahwa setiap orang itu ada jodohnya. Orang baik dijodohkan dengan yang baik. Ya, wanita yang baik dijodohkan dengan yang baik. Asalkan diikuti jalannya. Dan itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. At-tayyibuna lit-tayyibin, wat-tayyibatu lit-tayyibin, al-khabithuna lil-khabithat, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa sebenarnya kita juga harus mempersiapkan akhlak kita agar kita betul-betul menjadi pemimpin dalam keluarga, atau kita menjadi pendamping bagi istri dalam keluarga yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Jangan lupa, saya katakan, berdoalah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam kondisi kalian yakin betul doanya itu akan dikabulkan, akan diijabah, akan mustajab. Allah sangat dekat. Apalagi bagi orang yang mau nikah, hakun 'alallah, ya, merupakan hak pada Allah, kewajiban bagi Allah untuk menolongnya. Dan kita pun juga harus menolong, membantu agar pemuda yang mau nikah memang dia menikah dengan baik, dengan persiapan yang matang, baik yang berkaitan dengan pengetahuan maupun juga yang berkaitan dengan material. Salah satunya kita juga meminta berdoa kepada Allah, yaitu melakukan istikharah, bermusyawarah dengan Allah. Kenapa? Karena pandangan kita, walaupun katakanlah tajam pandangan kita, tapi tidak bisa menembus masa depan. Ya, jangan kita sombong bahwa kita bisa menembus masa depan tanpa istikharah memohon kepada Allah.
Sebab kadang-kala dalam pandangan kita baik, ternyata tidak baik. Dalam pandangan kita tidak baik, ternyata baik. Asa an takrah itu sangat buruk bagi kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui. Sedangkan kita wa antum la ta'lamun. Pengetahuan kita terbatas. Makanya ada sholat istikharah ya, tentang permohonan kepada Allah. Kalau ini baik ya, kalau ini baik akibatnya bagi dunia saya, akhirat saya, mudahkan urusannya. Ya, lancarkan urusannya, ridhoi oleh Engkau. Tapi kalau tidak baik, ya dicarikan pengganti yang lebih baik dan mudahkan urusan itu yang terbaik bagi kami. Itulah yang dikatakan istikharah. Insya Allah kalau persiapan ini matang dilakukan dengan sebaik-baiknya, saya yakin juga hasilnya akan maksimal sesuai dengan keinginan kita, usaha yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini luar biasa nih Pak Ki. Ada beberapa poin yang jelas. Para pemirsa sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam memilih pasangan ini, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Didin Afifuddin, untuk berkeluarga bukanlah sesuatu yang sesaat, bukan sesuatu yang sifatnya sementara, sehingga ada orang nikah ya daripada tidak nikah, akhirnya itu hanya menjadi gaya hidup. Makanya kemudian karena kita tahu bahwa ini urusannya adalah tidak hanya urusan yang pendek, tapi urusan yang panjang, maka kemudian kita harus pastikan di dalam memilih pasangan bagi yang belum punya pasangan atau yang mau memilihkan untuk putrinya, untuk anaknya, untuk temannya, untuk sahabatnya, pastikan hal-hal yang tadi disampaikan bahwa usaha ikhtiar yang maksimal harus dilakukan, kemudian berdoa kepada Allah tiada henti sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah bahwa semuanya akan dipastikan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian termasuk tadi poin al-ba'ah, yaitu sebuah kemampuan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, harus menunjukkan bahwa yakin yang bersifat dohir kita juga punya kafaahnya, kemudian yang bersifat batin juga seperti itu. Tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah karena cahaya yang menerangi perjalanan kehidupan keluarga kita adalah ilmu, maka jangan pernah berhenti mencari ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan secara tersendiri juga ada, secara keluarga juga ada. Kata Nabi, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin." Apabila Allah menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik, berarti suami, istri, anak. Kalau dikehendaki Allah menjadi keluarga yang baik, cirinya adalah keluarga itu selalu mempelajari ajaran agamanya sehingga akan punya pemahaman yang utuh. Bagaimana posisinya sebagai seorang suami, apa hak dan kewajibannya, kemudian sebagai seorang istri juga seperti itu. Ketika menjadi anak, apa kewajibannya, apa haknya sebagai anak kepada orang tuanya dan kepada keluarganya, sehingga benar-benar akan dipandu dengan ilmu. Dan sekali lagi ini ada poin penekanan dari bahasan kita yang pertemuan kemarin, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, karena pada akhirnya yang terbaik pasangan untuk kita itu siapa? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan memilihkan terbaik untuk kita, maka kita tidak boleh berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin bahasan pada sesi yang pertama dalam kesempatan ini. Untuk sesi yang kedua, ikuti berikutnya sesudah yang satu ini. لصحبتي وحنيني